Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan juga, dilancarkan rezekinya, amin. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, kita baca novel Martelback chapter 5711. Di sini diceritakan yang tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengubah topik pembicaraan. Di mana Yang Kai Mi Chenglun berkata dengan sungguh-sungguh ada masalah dengan pembatasan besar awal surgawi. Segera dia menjelaskan informasi yang dibawa Ouyang Li dan instruksi Yang Kai, menyebabkan Kiang Song mengerutkan kening saat dia menyadari keseriusan situasi. Dengan pembukaan pembatasan awal surgawi, tidak diketahui berapa banyak penguasa wilayah bawaan klan Tinta yang berhasil melarikan diri. Jika mereka pergi ke Noretun pas, kekuatan klan Tinta pasti akan meningkat pesat, dan begitu jumlah penguasa wilayah bawaan meningkat, pengambilan keputusan yang mengaturan klan Tinta akan menjadi jauh lebih santai. Bukan semua hal lainnya, hanya masalah menciptakan Posodor Lairot adalah sesuatu yang harus diwaspadai oleh ras manusia. Di masa lalu klan Tinta jarang menciptakan Posodor Lairot karena harga yang harus dibayar tidak sedikit, tetapi terlebih lagi keahlian Posodor Lairot tidak banyak mempengaruhi situasi kedua ras manusia secara keseluruhan. Tapi sekarang dengan lebih banyak penguasa wilayah bawaan yang banyak di sarang Tinta Loyal Lord dari pembatasan besar awal surgawi, klan Tinta tidak akan terlalu pelit dalam hal menciptakan Posodor Royal Lord. Ditambah dengan fakta bahwa tunggu alam semesta akan segera muncul. Untuk mencegah masyarakat manusia mendapatkan kesempatan ini, klan Tinta pasti akan mencoba menghentikan mereka. Badai besar sedang terjadi. Munculnya tunggu semesta merupakan peluang sekaligus krisis bagi ras manusia saat ini. Namun masalah sebesar ini pasti tidak bisa lepas dari akal sehat Yang Kai. Tidak peduli di mana dia sekarang, begitu pintu masuk ke tunggu semesta benar-benar terbentuk, dia pasti akan memasukinya. Pada saat itu dengan dia dan Kiang Song bekerjasama, situasinya tidak akan terlalu buruk. Blood Crow, tentara Nether misterius, mencari audiensi dengan kakak senior Mi. Sebuah terikan rendah tiba-tiba datang dari luar aula. Kiang Song dan Mi Chenglun saling melirik, keduanya agak terkejut. Kiang Song memiliki kesan tentang nama Blood Crow, bagaimanapun latar belakang orang ini agak istimewa. Dan dia pernah menjadi anggota pasukan Fajar Yang Kai. Di pasukan Great Evolution, Kiang Song telah memberi banyak perhatian pada pasukan Fajar Yang Kai. Jadi dia secara alami tahu tentang kakak darah ini. Mi Chenglun tertegun sejenak sebelum matanya menyala. Aku benar-benar lupa tentang dia. Mengatakan demikian, dia berdiri dan berjalan keluar. Sesaat kemudian, Mi Chenglun dan Blood Crow masuk bersama. Salah satu dari mereka memiliki aura yang tenang, sementara yang lain sangat flamboyan. Bloodkey-nya kental hingga hampir tidak mungkin untuk dibubarkan, menyebar membentuk tirai merah darah. Kiang Song mengerutkan kening tuh. Tingkat budidaya kakak darah ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Tampaknya menjadi orde ke-7 atau orde ke-8, tetapi terlepas dari apakah itu orde ke-7 atau orde ke-8, ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat ini, mereka harus dapat dengan bebas mengontrol kekuatan mereka sendiri. Namun dilihat dari penampilan Blood Crow, jelas bahwa dia tidak bisa melakukannya. Auranya tidak sengaja flamboyan, melainkan karena kekuatannya agak di luar kendali. Jika dia ingat dengan benar, teknik kultivasi orang ini disebut kitab suci bersinar darah yang tidak dapat dipadamkan. Sebuah teknik jahat di masa lalu ketika dia mendatangkan malapetaka di Starred Heaven, bahkan ada banyak murid Cave Heaven Paradise yang mati di tangannya. Kemudian dia ditangkap oleh penatua Raja Langit Cerah dan dilemparkan ke battlefield. Segala macam informasi tentang Blood Crow melintas di benaknya saat Kiang Song melabelinya sebagai roh jahat. Dalam hatinya dia sangat tidak menyukai orang seperti ini, jika bukan karena fakta bahwa situasi saat ini adalah perjuangan antara ras manusia dan klan Tinta. Jika dia bertemu orang seperti itu di era yang damai, Kiang Song pasti akan bertindak atas nama surga. Pada saat ini, Mi Chenglun dengan hangat menyambut Blood Crow masuk. Melihat Kiang Song, Blood Crow mengerambukkan tinjunya dan menyapa, "Salam Porter Kiang." Kiang Song tidak peduli jika dia tidak memanggilnya kakak senior, dia hanya mengangguk ringan. Lagi pula jika dia benar-benar ingin menghitung, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk disebut kakak senior oleh Blood Crow. Setelah mengundang Blood Crow untuk duduk, Mi Chenglun bertanya, "Mengapa kamu datang?" Meskipun dia sudah menebak ketika Blood Crow mengucapkan kata-kata itu, Mi Chenglun tidak bisa menahan kegembiraannya. Blood Crow berkata dengan acuh tak acuh, "Universe Furnace, aku pernah ke sana sebelumnya."
Di luar pembatasan besar awal surgawi, di pavilion penarik klan tinta 6.000 tentara penarik tinta memiliki keunggulan mutlak dalam konfrontasi 1000 tahun dengan klan tinta. Dengan hanya beberapa korban, bagaimanapun klan tinta di dalam pembatasan besar awal surgawi hanya ingin mengalihkan perhatian tentara penarik tinta dan mengalihkan perhatian Wukong. Jadi meskipun Wukong telah mengambil inisiatif untuk membuka celah dalam perang 1000 tahun, tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri tanpa cedera. Pada saat ini kekosongan itu sunyi dan celahnya masih ada, tetapi tidak ada anggota klan tinta yang bergegas keluar untuk mencari kematian. Pembukaan yang dibuka oleh klan tinta dengan susah payah dalam pembatasan besar awal surgawi telah diungkap dan diperbaiki oleh Wukong, membuat mereka tidak mungkin menyelinap keluar lagi. Jadi mengapa membuang kekuatan mereka pada ras manusia? Wukong juga tidak menutup celah karena telah dibuka. Jika ditutup lagi, kemungkinan besar itu akan bertambah pada pembatasan besar. Jadi lebih baik mempertahankan keadaan ini. Karena itu penarikan tentara tinta hitam tidak ada hubungannya. Untungnya mereka masih bisa berkultivasi. Seperti yang telah ditebak Yang Sang dan Wei Jinglun ketika proyeksi kuali alam semesta muncul di berbagai bagian alam semesta, sebuah proyeksi juga muncul di luar pembatasan besar awal surgawi. Semua kultivator yang telah mencapai puncak Orde ke-8 terkejut dan tidak bisa menahan perasaan rindu saat mereka menatap proyeksi. Ada juga beberapa veteran Orde ke-8 di pasukan penarik klan tinta. Jadi ketika mereka melihat proyeksi ini, bagaimana mungkin mereka tidak menebak? Berita bahwa Universe Furnace akan segera muncul menyebar ke seluruh pasukan penarik tinta, menyebabkan banyak Master Orde ke-8 terkejut. Tentara penarik tinta memiliki total 400 Open Heaven Orde ke-8, tetapi dari 400 Open Heaven Orde ke-8 ini, kurang dari 10% memiliki kualifikasi untuk menerobos ke Orde ke-9. Bahkan Yuru Meng, Suyan, dan yang lainnya hanya mampu menembus Orde ke-6 secara langsung saat itu. Jadi Orde ke-8 adalah batas mereka. Di sisi lain, Zhou Yeba, Zhou Yu, dan Niku Yi juga baru saja naik ke puncak setelah menerima dukungan Pohon Dunia dan dipromosikan ke Orde ke-7 secara langsung, memiliki peluang untuk menjadi leluhur tua Orde ke-9 di masa depan. Sebagai seorang kultivator, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, siapa di antara mereka yang tidak ingin tahu besar mereka meningkat lebih jauh? Mereka ingin mendaki ke puncak dan melihat pemandangan yang lebih seru. Oleh karena itu, ketika berita tentang kemunculan Universe Furnace yang akan segera terjadi menyebar, bahkan veteran Orde ke-8 di pasukan penarik tinta menjadi gelisah. Namun apakah itu Orde ke-8 veteran lama atau Orde ke-8 pemula? Tidak ada dari mereka yang tahu banyak tentang tungku semesta. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Open Heaven Build di Universe Furnace dapat membantu seorang kultivator menembus belenggu